Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Ayu Wulandari dari kelas SI 4105 dengan NIM 12021 74135. Nah, di tugas kelima ini saya akan menjelaskan tentang perancangan dashboard dari mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Nah, sebelum masuk ke perancangan dashboardnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dashboard. Jadi, si dashboard ini adalah tampilan visual yang dimana informasi pada dashboard ini itu disajikan secara visual. Nah, biasanya si dashboard ini itu dikombinasikan dengan teks dan grafik, tapi dengan penekanan pada grafik. Jadi, tujuan dashboard ini itu dia untuk memonitorkan pelaksanaan dari rencana dan strategi yang telah kita buat. Nah, memungkinkan eksklusif untuk mengidentifikasikan permasalahan kritis dan membuat strategi untuk mengatasi permasalahannya dengan adanya dashboard ini. Nah, kemudian yang kedua, apa itu dashboard yang baik dan efektif itu? Yang pertama, dashboard itu menampilkan informasi yang diperlukan saja untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, dashboard itu dibuat harus pas di satu layar komputer. Kemudian yang ketiga, dashboard itu digunakan untuk memantau informasi secara sekilas. Nah, di mana di sini untuk perancangan dashboard yang saya buat itu, saya menggunakan tools yang namanya itu adalah Google Data Studio. Nah, jadi Google Data Studio ini itu adalah sebuah alat komunikasi visual yang menyajikan visualisasi dari berbagai sumber data dalam satu layar. Nah, kenapa saya menggunakan Google Data Studio? Karena Google Data Studio ini adalah dia familiar, kemudian friendly user, dan many research. Jadi tujuan Google Data Studio ini itu juga untuk menjadikan komunikator dari data yang disajikan ketika kita ingin melakukan presentasi dengan menggunakan dashboard. Nah, selanjutnya di sini untuk perancangan dashboardnya itu saya menggunakan skema Human Research, di mana pada skema Human Research ini terdapat beberapa tabel yang saling terhubung. Yang pertama ada Employee Department History, tabel Employee Shift, Employee Job Candidate, dan Employee Pay History. Nah, langsung aja di sini saya akan menunjukkan perancangan dashboard Human Research yang telah saya buat. Nah, ini adalah data yang saya gunakan untuk perancangan dashboard pada Human Research, di mana di sini ada seperti employee name, ada jenis kelaminnya apa, gajinya berapa, di mana tabel ini adalah sesuai dengan skema yang ada di skema Human Research tadi. Nah, di mana untuk format datanya ini saya menggunakan format CSV. Nah, kita langsung aja ke Google Data Studio-nya. Nah, untuk bentuk Google Data Studio-nya itu adalah seperti ini. Jika kalian bingung untuk memasukkan datanya itu seperti apa, kalian tinggal klik laporan kosong. Kemudian kita pilih di sini untuk Google Data Studio ini banyak. Kita bisa mau menggunakan data dari bisa mengimport dari Google Analysis, Google Ads, Google Spreadsheet, ataupun upload file. Nah, kalau saya sendiri, karena saya menggunakan format CSV, maka saya menggunakan yang upload file ini, dimana kalian ntar tinggal melakukan drag and drop saja si datanya ini ke dalam sini. Nah, kemudian biasanya dia ada menambahkan tambahan. Kalian tinggal akan menambahkan atau tambahkan saja ke dalam Google Data Studio-nya ini. Nah, selanjutnya di sini adalah perancangan dashboard Human Research yang telah saya buat, yaitu pada perusahaan PT ABC, di mana di sini saya akan menjelaskan maksud-maksud dari dashboard Human Research perusahaan PT ABC yang telah saya buat. Nah, teman-teman dapat dilihat di sini yang pertama yaitu grafik gaji karyawan berdasarkan departemen. Nah, di mana pada departemen production ini rata-rata gaji yang diterima itu adalah 12.500.000-an. Nah, kemudian untuk departemen IT itu untuk gajinya itu sekitar 4.800.000. Kemudian untuk departemen sales ini 2.100.000. Kemudian untuk departemen software engineering ini adalah sekitar 1 juta. Kemudian untuk gaji admin office ini sekitar 646. Kemudian yang terakhir yaitu
Untuk Departemen Eksekutif Office ini sekitar 250. Nah, kemudian di sini kita dapat dilihat bahwa jumlah karyawan yang ada pada perusahaan PT ABC ini sekitar 311 orang. Untuk departemen itu ada 6 dan total gaji yang dikeluarkan pada PT ABC ini adalah 21.465.433. Nah, selanjutnya kita masuk ke employee department, di mana employee department ini menjelaskan kebutuhan karyawan setiap per departemen. Nah, di mana di sini untuk departemen production ini dia membutuhkan 9 employee. Nah, kemudian untuk sales ini dia membutuhkan 7 orang untuk masuk ke dalam departemennya. Untuk IT ini dia membutuhkan 6 orang. Untuk software engineering dan admin office itu dia membutuhkan 5 orang. Dan executive office itu dia membutuhkan 1 orang. Jadi pada perusahaan PT ABC ini employee yang sangat dibutuhkan itu pada departemen production. Nah, kemudian kita masuk ke gender diversity ratio, yaitu pada perusahaan PT ABC ini yang mendominasikan itu adalah perempuan, yaitu sekitar 56,6%. Nah, kemudian untuk laki-lakinya itu sekitar 43,4%, yaitu mencapai 135 orang laki-laki. Nah, kemudian kita masuk ke total departemen rasio, di mana dapat teman-teman lihat bahwa total departemen rasio yang paling banyak itu adalah dikuasai oleh atau paling banyak itu adalah pada departemen production, yaitu sekitar 290 orang, yaitu mencapai 67,2%. Kemudian untuk yang paling tertinggi kedua itu adalah departemen IT, yaitu mencapai 16,1%, yaitu sekitar 50 orang employee. Nah, untuk yang paling sedikit untuk total departemen rasionya itu ada di admin office, yaitu 2,9%, yaitu dengan 9 employee. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Martel status rasio, yaitu di sini pada perusahaan PT ABC ini yang mendominasikan itu adalah status single, yaitu sebanyak 44,1% atau sekitar 137 employee yang single. Kemudian didominasikan oleh karyawan yang sudah menikah, yaitu sekitar 39,9%, yaitu mencapai 124 employee. Nah, kemudian yang paling minim itu adalah dari widowed, yaitu sekitar 2,6%, yaitu dengan 8 employee. Mungkin sekian hasil dari dashboard human resource pada perusahaan PT ABC yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau pembuatan pada dashboard human resource ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.